Hai guys, bikin tas rajut seperti ini yuk. Simple kok caranya. Alatnya cukup sederhana. Yang pertama hapen, kemudian gunting, 2 buah penanda, dan juga jarum. Jarumnya ini tumpul ya guys, dengan ukuran besar dan juga lubang benang yang cukup besar. Sedangkan bahannya kita menggunakan benang rajut yang ini saya buat sendiri, yaitu dari kantong plastik. Simple guys cara bikinnya, dan kantong plastiknya seperti ini. Motif bergaris-garis, tentunya ini untuk mendapatkan motif tas yang tidak polos ya. Ini bisa dibeli di mana-mana guys, dan cara membikinnya juga sederhana. Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, atau jika kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya kembali, oke? Dan ini juga bisa teman-teman ganti dengan benang yang lain. Namun untuk mendapatkan bentuk tas yang kokoh sebaiknya menggunakan benang rajut dari plastik ini. Kita mulai. Pertama siapkan hakpen. Saya menggunakan ukuran 6 dan bebas ya teman-teman menggunakan merek apa saja, namun pastikan yang ada gagangnya seperti ini agar teman-teman lebih nyaman dikarenakan benang dari kantong plastik ini tidak selembut benang dari katun ya guys. Nah, ini saya masukkan keranjang berlubang seperti ini agar dia tidak menggelinding ya. Jadi kita nyaman saat merajut. Yang pertama, ini penting ya guys, membuat simpul awal atau dikenal dengan slip knot. Nah, semua produk rajut pasti diawali dengan membuat slip knot ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat tusuk rantai atau chain, disingkat dengan CH biasanya rumusnya ya. Nah, di sini saya membuat 47 chain atau 47 rantai plus 1. Jadi totalnya ada 48 rantai. Nah, jumlah rantai yang dibuat ini menentukan lebar dari tas yang akan kita buat ya guys. Jadi kalau ingin semakin lebar tasnya, maka jumlah chain atau rantainya semakin banyak. Pada tahap ini sengaja saya tidak percepat videonya agar teman-teman bisa tahu bagaimana cara memegang hakpen, kemudian ukuran ya, untuk menjaga ukuran dari lubang rantainya ini agar tetap konsisten sama, tidak ada yang terlalu lebar atau terlalu menyempit. Sehingga penting banget ya teman-teman lihat pada bagian jari tuh, saya mengaitkan pada bagian telunjuk agar benang tidak kendor dan ini menentukan lubang rantai yang kita buat. Seperti ini guys. Butuh kesabaran bagi pemula ya di tahap ini. Namun dari sinilah nanti tas kita bisa kembangkan menjadi beragam model dengan pola-pola yang kita inginkan. Sudah jadi seperti ini guys hasilnya sepanjang ini. Nah, lalu pada lubang kedua, lubang rantai kedua kita balik ya, balik arah. Pada lubang keduanya kita mulai dengan menggunakan teknik yang namanya single crochet atau disingkat dengan SC ya. Jadi setiap lubang kita isi 1 kali. Nah, seperti ini. Pelan-pelan ya, jadi setiap lubang rantai diisi dengan 1 kali. Ya, single crochet. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya caranya. Jadi pertama hakpen masuk ke dalam lubang, kaitkan ke belakang, lalu masukkan ke kedua benang yang ada di hakpen. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau masih melengkung-melengkung, pastikan jarinya seperti jari telunjuk sebelah kiri seperti yang saya lakukan sehingga benang tidak kendor. Nah,
Pelan-pelan saja, ini sampai ujung awal pertama ya. Jadi semuanya diisi dengan single crochet. Nih, sampai pada ujung slip knot yang kita buat di awal. Lalu tambah 1 rantai, putar balik. Tambah 1 rantai, putar balik. Nah, di lubang rantai pada single crochet sebelumnya diisi lagi. Jadi semua teknik yang dipakai dalam membuat tas ini adalah menggunakan single crochet sampai akhir ya guys. Jadi simpel banget teman-teman. Bagi yang masih pemula bisa diperhatikan, tapi bagi teman-teman yang sudah sering merajut single crochet ini akan paham. Ya, ini penting diperhatikan. Jadi nanti pada bagian ujung ya. Jadi setelah sampai pinggir seperti ini perlu diperhatikan sekali untuk menggunakan single crochet di lubang yang sama seperti sebelumnya ya. Dan tambahkan 1 rantai. Ini penting, baru dibalik agar bentuknya itu ke atas dengan ukuran yang sama ya. Jadi nanti tidak melebar ke samping, tapi dia lurus ke atas dengan sisi yang ukurannya sama dengan sebelumnya. Ditambah 1 rantai, putar balik, lalu isi lagi dengan single crochet sampai ke ujung berikutnya dan lakukan cara yang sama sampai membentuk lebar yang kita inginkan. Semangat! Tidak terasa, akhirnya sudah mencapai lebar yang diinginkan untuk bagian warna yang hitam ya guys. Lalu dilanjutkan menggunakan benang berikutnya yang bermotif hitam putih ini. Teman-teman kalau tidak ada hitam putih boleh mau polos hitam semua juga tidak apa-apa. Warna lain juga tidak apa-apa. Namun bagian ini harus disimak bagaimana cara mengganti ke motif berikutnya sehingga
terlihat lebih mulus ya. Oke, tadi dipotong bagian hitam, sisakan sekitar 15 cm. Perhatikan ya guys. Posisinya sudah menambah 1 chains ya pada bagian ujung. Lalu kita masukkan benang yang baru seperti ini. Dan lanjutkan menggunakan tusuk tunggal atau single crochet. Nah, ini pada sambungan yang pendek, itu kita jadikan satu. Kita pegang untuk bagian telunjuk, itu kita lilitkan benang yang baru. Ya, lakukan seperti ini, seperti single crochet pada tahap sebelumnya sama. Bedanya adalah kedua benang yang pendek itu selipkan di tengah, supaya dia tetap kuat, tidak lepas, dan pastinya terlihat rapi nantinya. Yes, tidak terasa pada bagian yang bermotif hitam putih ini hampir mencapai lebar yang diinginkan. Jadi pada bagian hitam putih ini dia lebih lebar dibanding bagian yang hitam. Nanti tas di kedua sisinya itu punya 2 motif tapi dengan ukuran masing-masing motif yang lebih dominan. Jadi cantik hasilnya.
akhirnya jadi ya guys tasnya. Nah, kamu bisa tambahin dengan merek yang kamu punya ataupun pernak-pernik lainnya yang bikin tas ini semakin cantik. Meskipun mungil, tas ini muat dompet besar ya, handphone, dan juga beberapa produk kosmetik. Yang pastinya bikin kamu tambah cantik karena tas ini unik banget. Oke guys, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.